I wake up, I feel cozy, yeah. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai-nilai pokok, keyakinan, norma, dan cara berpikir yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi yang fungsinya nanti untuk menjadi pedoman, acuan bagi para anggota organisasi dalam bertindak di dalam setiap interaksi yang ada dalam organisasi tersebut. Jadi ada banyak definisi, ada juga yang mengatakan budaya organisasi itu mencakup atmosfer psikologis dari sebuah organisasi. Budaya organisasi berfungsi sebagai identitas, komitmen, juga untuk stabilitas. Jadi selain ketiga ini, fungsi budaya organisasi adalah untuk memberikan ciri khas atau pembeda dengan kompetitor, dan juga untuk memberikan semangat atau atmosfer kerja kepada para karyawannya agar lebih produktif lagi dalam bekerja. Budaya organisasi dapat dilihat dari 3 level. Yang pertama adalah kita menyebutnya dengan istilah artefak. Artefak adalah sesuatu yang tampak, yang wujud, dan yang bisa dilihat oleh mata. Jika kita benturkan dalam konteks organisasi, apakah benda-benda yang bisa dilihat dengan mata yang dapat menjadikan sebuah ciri khas dalam sebuah organisasi? Misalnya seragam untuk Trans TV yang dimana mereka identik dengan seragam yang berwarna hitam. Kemudian misalnya di perusahaan-perusahaan seperti Google yang dia membebaskan untuk tidak menggunakan seragam. Nah, artefak seperti seragam, kemudian arsitektur bangunan dan lain sebagainya tentunya punya tujuannya masing-masing untuk apa ini didesain. Seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, Google, Twitter, Facebook, Microsoft, memiliki desain arsitek dan ruang kerja yang cukup unik dibandingkan yang lain. Level yang kedua adalah sesuatu yang invisible atau yang tidak terlihat. Dalam organisasi yang tidak terlihat itu misalnya etika, nilai-nilai kesopanan, sikap, profesionalitas yang bisa dilihat atau dirasakan seiring lama atau tidaknya orang tersebut bekerja di organisasi tersebut. Jadi sesuatu yang invisible ini juga turut mewarnai budaya organisasi dari sebuah corporate. Level yang ketiga adalah keyakinan, asumsi, atau yang lebih dikenal dengan mitos. Sifatnya sama-sama seperti level yang kedua, yaitu invisible dan tidak terlihat, tapi untuk membedakannya, untuk level yang ketiga, mitos dinilai jauh lebih memiliki nilai yang sakral dibandingkan dengan poin kedua tadi. Nah, biasanya dalam organisasi ada semacam kepercayaan atau keyakinan yang diberikan secara turun-temurun terhadap anggota organisasi. Misalnya, kalau bos sedang berbicara, kita tidak boleh menyela. Kemudian ada juga organisasi yang punya keyakinan bahwa atasan tidak pernah salah. Atau misalnya ada juga organisasi yang punya keyakinan ketika si bos ngomong atau sedang marah-marah, kita harus diamkan saja karena nanti kalau kita tegur bisa berbahaya, dan mitos-mitos lainnya. Nah, mitos-mitos ini ternyata juga turut mewarnai budaya organisasi dalam sebuah korporat. Untuk lebih paham mitos itu seperti apa, silakan coba kalian tonton film The Devil Wears Prada, di mana dari film ini kita bisa melihat bagaimana budaya organisasi yang dibangun dari karakteristik leader, salah satunya yaitu si Miranda dengan 2 asistennya yang punya karakter yang berbeda-beda. Di mana Miranda punya karakter yang tegas dan tidak mau disalahkan. Itu juga
termasuk dalam mitos, sehingga karyawan-karyawannya pun paham atau asisten-asistennya paham bahwa apapun yang dia katakan selalu benar, dan sebisa mungkin asisten tersebut harus mengikuti apa yang diperintahkan oleh Miranda. Seperti itu.